Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, perkenalkan nama saya Jarwati. Saya dari Prodi Pagi-Pagi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah saya yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Ria Maharani, SPDI MPDI. Dan di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam Al-Ghazali. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang biografi Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tus dekat Mashhad, Khurasan, tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pendidikan awalnya di Tus, lalu di Jurjan dalam bidang hukum atau fikih. Di bawah bimbingan Abu An-Nashr Al-Ismail, pada usia 20 tahun, ia pergi ke Nisabur untuk mendalami fikih dan teologi. Pada Al-Juwaini, menurutnya kaum Sunnilah yang mampu menuju jalan kepada Tuhannya kepada kebenaran. Al-Ghazali meninggal pada hari Ahad, 18 Desember 1111 Masehi, di Tus pada usia 53 tahun. Baiklah, masuk ke poin pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang bentuk pemikiran Al-Ghazali. Adapun yang pertama, dalam bidang filsafat, Al-Ghazali membuahkan hasil pemikiran filosofis yang mendalam, terutama bidang epistemologi yang erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, metafisika terkait dengan pencipta dan ciptaan, serta filsafat moral dan jiwa. Tentang epistemologi, Al-Ghazali berusaha mencari hakikat kebenaran pengetahuan yang tak tergoyahkan. Cara berpikirnya dapat ditelusuri dalam kitabnya yang berjudul Al-Muqiz min Dahlal. Adapun yang kedua, yaitu tentang pengetahuan terkait fisika. Semula Al-Ghazali beranggapan bahwa pengetahuan itu adalah hal-hal yang ditangkap oleh panca indera. Tetapi kemudian, ternyata baginya bahwa panca indera pun bisa berdusta. Dalam arti apa? Yang dilihat tidak mutlak memiliki kebenaran, atau belum tentu sesuai dengan fakta empiris. Misalnya, bintang-bintang di langit kelihatannya kecil, tetapi perhitungan menyatakan bahwa bintang-bintang itu lebih besar dari bumi. Adapun yang ketiga, dalam bidang metafisika tentang Tuhan, Al-Ghazali bereaksi keras terhadap Neoplatonisme Islam karena mereka dianggap tidak teliti seperti halnya dalam lapangan logika dan matematika. Al-Ghazali langsung mengecam dua tokoh filsafat Muslim yang mengikuti pemikiran Neoplatonisme, yakni Al-Farabi dan Ibnu Sina. Bahkan Aristoteles pun dikritiknya. Menurut para pemikir bebas tersebut, ingin meninggalkan keyakinan-keyakinan Islam dan mengabaikan dasar-dasar pemujaan ritual dengan menganggapnya sebagai tidak berguna bagi pencapaian intelektual mereka. Adapun yang keempat, tentang moral. Al-Ghazali mulai memikirkannya dari masalah akhlak sebagai bahan kajian utama atas dasar pertimbangan bahwa a. Mempelajari akhlak sebagai studi teoritis, berusaha memahami ciri moralitas tanpa ada maksud
untuk mempengaruhi perilaku orang yang mempelajarinya. B. Mempelajari akhlak sehingga akan meningkatkan sikap dan perilaku sehari-hari. Dan C. Karena akhlak merupakan subjek teoritis yang berkenaan dengan usaha menemukan kebenaran tentang hal-hal moral, maka dan menyediakan penyelidikan akhlak harus terdapat kritik yang terus-menerus. Adapun yang kelima, yaitu tentang jiwa. Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang terdiri atas jiwa dan jasad. Jiwa menjadi inti dari hakikat manusia sebagai makhluk spiritual, Rabbani yang sangat halus, atau latifah Rabbaniyah ruhaniyah. Istilah-istilah yang digunakan Al-Ghazali untuk itu adalah qalb, ruh, nafs, dan akal. Bagi Al-Ghazali, jiwa merupakan suatu zat yang ada pada dirinya, keberadaan jasad tergantung pada jiwa, bukan sebaliknya. Dengan alasan, jiwa berada dalam spiritual sedangkan jasad berada dalam materi. Jiwa mempunyai kemampuan untuk memahami, sehingga persoalan kenabian, ganjaran perbuatan manusia, dan seluruh berita tentang hakikat akhirat membawa makna dalam kehidupan manusia.